Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya dengan aku. Hari ini pagi ini saya di sekolah jam pertama ujian hari ke piro nah. Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu. Hari ke-8. Hari ke-8 ujian. Tidak ada jadwal mengawas, jadi otomatis nganggur di kantor. Terus ternyata jatah makan sudah datang. Dan hari ini menunya adalah nasi goreng tiwul. Nasi goreng tiwul yang pedas, khusus yang pedas. Jadi ada beberapa level yang memang disediakan untuk yang nggak suka pedas, otomatis cabenya sedikit. Yang suka pedas seperti saya ini cabenya banyak. Ini yang paling pedas, nggak tahu pedasnya seberapa, belum saya coba. Terus ada lauknya dadar telur. Ya, dadar telur. Ada sayur juga. Ada mentimun dan selada. Nah, jangan lupa ada kerupuk. Terus ada juga tadi beli di kantin. Katanya sini nih namanya pempek. Nggak tahu lah, nanti saya coba. Baru kali pertama ini saya melihat di kantin ada ini. Ya udah saya beli. Nanti aja siang-siangan makan. Sekarang sarapan dulu. Nasi tiwul goreng. Jadi aja yang mau sarapan segera sarapan. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Yuri sarapan ya? Sarapan mas. Kurang 12 menit menuju istirahat jam pertama. 10 menit cukup lah. Masih hangat, enak banget, pedasnya pas, bumbu-bumbunya pas, terus nasinya pulennya juga pas. Ini ciri-ciri telur dadar yang digoreng dengan banyak minyak. Ini ada jadi seperti ornamen apa gitu. Kalau saya pribadi ketika menggoreng dadar telur, membuat dadar telur itu minyaknya sedikit banget. Jadi ketika diangkat halus gitu ya. Tapi nggak masalah, sama-sama enak. Ganti sendok lah. Saya tidak telaten kalau harus pakai sendok plastik karena ketika digunakan ya mantul-mantul, nekuk-nekuk. Nah, lebih kokoh sendok logam. Seringkali terjadi ketika saya makan pakai kerupuk, entah kenapa terlupa, begitu makannya sudah mau selesai baru ingat, ada kerupuk. Hari ini hampir ya. Nggak pernah terbayang dalam benak saya selama ini bahwa tiwul itu pada akhirnya bisa menjadi komoditas yang menarik ya untuk dipasarkan. Zaman saya kecil dulu ya boro-boro dijual orang makan aja, paling yang orang-orang tertentu saja memang makan nasi tiwul. Orang-orang yang mungkin kalau harus makan nasi beras putih, nasi padi itu mungkin kurang bisa membeli dan lain-lain lah dalam kondisi yang
pas-pasan memang pelariannya selalu ke nasi tiwul. Sekarang zaman semakin maju, ternyata banyak orang bernostalgia dengan ini, termasuk saya, dan orang-orang yang dulunya mungkin tidak pernah makan tiwul sekarang juga mulai mencicip dan suka. Entah apa yang ada di dalam pikiran mereka ya. Jadi zaman sudah berubah, apa-apa yang di masa lalu itu kurang berharga atau dianggap tidak berharga sama sekali, sekarang itu ada harganya gitu. Saya pernah ke suatu tempat di Arjawilangun sana, di Barisan sana, khusus menjual nasi goreng tiwul, kios khusus, dan selalu ramai apalagi ketika bulan puasa. Jadi apa ya, kebiasaan makan orang itu sudah berubah atau bagaimana ya namanya ya. Jadi saya pribadi dulu ketika kecil selalu membayangkan betapa enaknya yang makan nasi putih setiap hari gitu ya. Karena setiap hari dipaksa oleh keadaan dia makan nasi tiwul, nasi jagung, gitu. Kadang-kadang nasi singkong gitu ya. Singkong diparut kasar kemudian dipanah bareng nasi beras, bareng beras ya, yang cuman ya ala kadarnya. Ternyata pada saat ini justru merindukan hal seperti ini. Justru mulai berpikir bahwa kalau keseringan makan nasi putih itu ya berdampak ke tubuh lah. Ya, katanya kan, waalaikumsalam. Katanya, monggo Bu Nani. Katanya, iya, monggo. Kadar gula nasi beras atau nasi putih itu lebih tinggi daripada jagung gitu ya. Dan itu lebih saya pilih pada saat ini untuk saya konsumsi. Jadi benar-benar terbalik. Dunia seperti terbalik. Apa-apa yang dulu saya rindukan untuk bisa saya konsumsi setiap hari, pada masa kini justru sering saya hindari. Kembali ke nasi jagung, kembali ke masa lalu, dan saya menikmatinya. Menikmati untuk alasan perut kenyang dan sambil berpikir ini aman gitu ya. Lebih aman dibanding kalau harus saya konsumsi nasi putih. Entah ini dirasakan atau dialami oleh yang lain atau tidak, saya tidak tahu. Yang pasti ini yang terjadi dalam kehidupan saya. Jadi kembali lagi ke masa lalu untuk bernostalgia sekaligus memikirkan kesehatan. Itu padahal cerita hari ini. Ada Bu Nani yang sudah duduk di samping saya. Tadi kami memang janjian. Bu Nani tanya istirahatnya jam berapa, ujian jam pertama sampai jam 9. Ya, sudah ada waktu istirahat setengah jam dari jam 9 sampai jam setengah 10. Mau membicarakan sesuatu kepentingan Bu Nani yang ya sedang berusaha untuk apa ya, berkarya, berprestasi. Apakah itu disimpan dulu? Lain waktu pasti akan disampaikan sendiri oleh Bu Nani di channelnya. Jangan lupa subscribe Nani Alfia. Pakai huruf kecil semua ya, Nani Alfia. Saya lihat nama YouTube-nya pakai huruf kecil semua, Nani Alfia. Silakan konco-konco dukung Bu Nani Alfia. Terima kasih untuk konco-konco yang selama ini sudah mendukung channel Rakuen dan setia menonton. Ya mohon maaf saya sampai hari ini belum bisa menyajikan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mungkin buat konco-konco menarik. Saya baru bisa membuat sesuatu yang ala kadarnya, yang ya semampu saya, secukupnya waktu saya. Insya Allah kalau saya punya banyak waktu akan membuat sesuatu yang mungkin lebih dari apa yang bisa saya suguhkan selama ini. Jadi sementara sabar dulu dengan sajian-sajian yang ala kadarnya semacam ini. Gitu ya. Monggo Bu Nani, ini kerupuk Bu Nani. Agar jenengan tidak menunggu sendirian, ini ada kerupuk bisa dicemil-cemil ya. Nunggu orang makan itu, kalau saya juga merasa bagaimana gitu ya, kasihan jenengan gak ikut makan. Monggo kerupuknya dinikmati. Iya, piye hari Kamis. Nah ya, engko barengan sekalian ngene dinas pendidikan sekalian. Menyesal gue nyewa mobil. Misalnya mobil, kalau Pak San mungkin berminat ikut sekalian mau papat ini. Enggak, sekolah biasa ngono kok. Oke, wis ada janjian. Oh, janjian meneh. Oh ya wis lah. Banyak ya yang Iya. Rasanya enggak cocok.
Berarti aku si Tompo lagi ngono. dengan yang aslinya Aslinya. aku nggak cocok. Iya gitu kok. Ya sudah kawan-kawan. Ini saya selesaikan sebentar lagi, tapi tidak perlu saya rekam karena nanti terlalu panjang. Terima kasih yang selama ini sudah terus mendukung Rakuen. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Itu aja doa saya selalu. Sehat dan bahagia, sehat dan bahagia, sehat dan bahagia. Terima kasih, ketemu lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.